pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kita sadar bahwa Tuhan yang memberikan nafas bagi kita. Satu detik pun nafas itu anugerah Tuhan. Maka pada kesempatan malam hari ini, mari kita berdiri bersama. Kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, selama aku hidup, aku ingin memuji Engkau, bermazmur, menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Ya Tuhanku, aku hendak bermani bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Oh, haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, inilah kerinduan kami, ya Tuhan. Selama kami hidup, Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Oh, haleluya, ya Tuhanku. Oh, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kami rindu pujian kami, penyembahan kami berkenan kepadamu Tuhan. Dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku haleluya, haleluya, bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Inilah renungan kami setiap hari, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau menjadi sukacita kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, inilah yang kurenungkan. Amin, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Amin, amin Tuhan. Kami rindu pujian kami kau perkenan, manis di hadapanmu, harum di hadapanmu. Haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka haleluya. Hati kami bersukacita oleh karena Tuhan sendiri yang mau kami sembah, Tuhan yang mau berkenan untuk kami puji. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu pujian kami malam hari ini menjadi persembahan yang manis, persembahan yang harum, persembahan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan juga memberkati dan mengurapinya, sehingga kuasa firman-Mu yang merupakan pedang bermata dua menembus kedalaman jiwa kami, sehingga hidup kami boleh disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Siapa di sini yang mengakui Tuhan pujiannya dan mazmurnya?
Angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kita tetap berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Menara dan kota perlindungan. Mari kita bersama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya buat kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Saya percaya ibu-ibu di sini dan juga bapak, saudara memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Ayo kita saksikan, kita bagikan, agar melalui kesaksian kita, pengalaman kita bersama Tuhan boleh menguatkan satu sama lain. Siapa yang ingin bersaksi? Mari, silahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau menceritakan cinta kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu minggu yang lalu, saya itu tiba-tiba pulang dari PA itu malam hari itu panas. Nggak tahu, nggak makan apa-apa. Satu hari itu memang setiap pulang KW itu dapat berkat dari Mama Foni. Pasti itu, mesti hari Selasa itu pasti saya dapat berkat dari Mama Foni. Sebelum PA mesti saya makan dulu, karena perut saya itu nggak bisa kalau
lapar, nanti tidak fokus kalau kita mendengarkan PA pendalaman Alkitabnya Penatua Pak Lindra. Itu saya makan. Tapi ya untungnya puji Tuhan, di saat saya PA itu saya tidak merasakan sakit apapun. Di saat saya pulang, badan saya itu panas, ternyata sampai 40 panas itu. Lah, tenggorokan ini juga gatel. Habis itu kok gini ya badan saya ini. Saya gini, apa oh ya badanku ini kok ngepol-morok seperti ini. Katanya Pak Imam gini, paling kena angin, kon mau apa? Makmu nggak terkontrol loh. Aku dapat makan dari Bu Kasiatum tadi itu loh, dari Mama Foni, mie goreng kuning. Lah wong kon nggak isok makan mie goreng kuning. Alah wis gak usah tek mikir karena makanan. Wis ini memang seizin Tuhan saya merasakan sakit. Dari malam itu saya wis berdoa sama Pak Imam, wis tak serano. Tuhan, wong orang duduk aja bisa mati. Orang berjalan pun bisa mati. Kalau walaupun aku sakit parah, nek Tuhan tidak mengizinkan aku mati, aku tetap hidup sampai saat ini. Saya berdoa gitu, saya berserahkan hidup saya kepada Tuhan. Di saat itu saya juga merasakan kekhawatiran, karena apa? Ekonomi saya saat itu juga Pak Imam tidak bekerja. Untuk obat pun, beli obat apa ya yang saya minum. Ternyata saya itu setelah berdoa diberikan hikmat oleh Tuhan. Lewat air panas yang saya hirup dan saya minum madu, ternyata bisa menurunkan rasa sakit saya. Saya tidak merasakan sakit yang sebelumnya itu panas menggigil sampai deleming itu. Ternyata itu semua, kalau kita percaya dengan iman, dengan doa, dasar kita, kekuatan kita hanya doa. Kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Saya naikkan pujian itu, saya Pak, aku pasti senengku nyai. Dia terlebih besar, Tuhan terlebih besar dalam kehidupan saya. Dan tak akan tersembunyi pertolongan Tuhan. Orang lain bisa ditolong, saya pun saya pasti ditolong Tuhan. Ya karena kekuatan juga. Lewat doa-doa waktu itu saya bilang, mau hari Rabu itu mau belajar kelompok, Pak Imam bilang, WAO pendetarian, kamu nggak usah ikut dulu. Percuma kon kok nggak isok konsentrasi, wong kon kadang-kadang nggak lorai, kadang nggak konsen, apalagi kamu kondisi sakit. Saya bilang dulu, aku kok tak rungok naik pambek lo, gak usah wes. WA aja pendetarian bilang kalau kamu sakit. Ternyata pendetarian sama ibu-ibu Eliata juga langsung telepon saya, mendoakan saya. Puji Tuhan, di saat saya didoakan saya semakin kuat dan Tuhan menjamah. Saat itu juga saya merasakan panas saya itu tuh tidak ada, batuk-batuk saya tidak ada. Ternyata jika kita percaya dan doa itu memang besar kuasanya, dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya hanya minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya waktu untuk memperbaiki kehidupan saya. Di masa lalu saya begitu hina di hadapan manusia, juga terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Jadi kerinduan saya saat ini tuh Tuhan bentuk saya, supaya kami semakin setia untuk memperbaiki kehidupan saya. Hanya makanan yang saya butuhkan saat ini Tuhan untuk daging saya adalah firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Dukung saya dalam doa supaya saya semakin kuat. Amin. Untuk bertekun setia melayani Tuhan sampai akhir, sampai tidak tahu saya sampai kapan saya melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa tentu memberkati setiap kita, saudara-saudara ya. Kematian itu kapan saja bisa datang. Ya, persoalannya kita itu siap ndak, setia ndak. Nah itu ya, mari kita belajar melalui kesaksian dari Ibu siapa? Bu Lisa. Saudara, kita mau tetap berserah kepada Tuhan, berserah penuh ya. Mari kita berdiri bersama, kita mau nyanyikan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan
setiap kata ini mengalir dari kedalaman hati kita, yang selalu merindukan Tuhan hadir di dalam hidup ini. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Siap menjamah saudara-saudara. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Oh, haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Bersama-sama ku rindukan ya Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini. Tak percaya Tuhan hadir di tengah kita, memberkati kita, menyatakan belas kasih-Nya. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kau hadir di kepada hamba-Nya. Kami persilahkan Ibu Pendeta Muda Lian Baru. Tuhan, biarlah pujian ini boleh menghantarkan kami pada suasana untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan sebuah kesadaran kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan Roh-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan melalui pujian ini juga Tuhan, melalui firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan juga dapat kami mengerti dan juga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami adalah pasal. Setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh memuliakan akan Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah oleh karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang setia atas kehidupan setiap kami. Kami serahkan dan memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, karena untuk di bulan depan ya kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tentunya ada sebuah hal yang kita lakukan di dalam perenungan kita, baik di dalam perenungan kita secara pribadi, dalam saat-saat teduh kita boleh menghayati akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi keampunan dosa kita, maupun melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan di gereja juga boleh meneguhkan kita untuk kita boleh menyadari bahwa karena kasih setia Tuhan sajalah kita boleh ada di dalam anugerahnya saat ini. Mari Bapak Ibu kita akan buka satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16. Satu ayat dan bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu, dan mungkin merupakan satu ayat hafalan ya yang kita bisa baca tanpa melihat Alkitab kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini ya. Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga boleh terus mengingatkan kita ya, dikala kita mulai mungkin bimbang, ragu di dalam pengiringan kita akan Tuhan, dikala kita mungkin mulai bertanya-tanya, Tuhan di manakah Engkau di dalam setiap persoalan pergumulan hidup yang kita alami. Mari kita membaca dan memfokuskan di dalam bagian firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Bapak Ibu boleh menolong kita bahwa kasih Allah yang besar itu sudah dinyatakan bagi setiap kita. Kasih Allah yang besar itu sudah nyata dan kita boleh rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan ketika kita merenungkan satu kalimat bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengasihi manusia. Pasti kalimat ini tidaklah asing bagi kita. Bukanlah satu kalimat yang membuat kita mungkin merasa penasaran ya, karena berbicara tentang kasih Allah adalah satu tema yang mungkin sering kita dengar, sering kita mungkin renungkan di dalam saat teduh kita maupun di dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga kalimat bahwa Allah mengasihi manusia yang percaya kepadanya sekali lagi tidak asing lagi bagi kita setiap orang percaya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tema tentang kasih Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu tetap dan selalu terus menerus diingatkan kepada kita, selalu dan terus menerus Bapak Ibu diberitakan kepada kita, khususnya di dalam kita mempersiapkan diri kita yang memperingati akan kematian Kristus yang telah berkorban bagi ketebusan kita dari segala dosa kita, dari murka Allah. Ini selalu digemakan, ini selalu didengungkan gitu, ini selalu diberitakan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sangat terbatas sekali. Kita menyadari kita adalah manusia yang sangat terbatas sekali di dalam memahami definisi dari kata kasih tersebut. Kita seringkali menarik satu kesimpulan, kita seringkali mendefinisikan kasih itu berdasarkan pemikiran kita yang terbatas gitu ya. Kita seringkali mendefinisikan kata kasih itu sesuai dengan apa yang kita mau, tanpa kita mau tahu apa sesungguhnya arti kasih yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan tersebut. Kita cenderung Bapak Ibu memahami kasih berdasarkan kasih yang kita alami dengan sesama kita manusia ya, yang kita alami dengan sesama kita. Kasih antara manusia Bapak Ibu dapat berhenti. Kasih antara sesama itu dapat saja putus ya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika salah satu pihak itu mengecewakan pihak yang lainnya. Benar Bapak Ibu? Terkadang kasih kita kepada sesama kita seringkali menjadi pudar. Seringkali kemudian bukan kasih yang timbul tetapi kebencian. Bukan kasih yang dinyatakan tetapi suatu bentuk kejahatan, suatu bentuk ataupun tindakan yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Ketika apa? Ketika salah satu pihak mengecewakan pihak yang lainnya. Kasih juga dapat pupus Bapak Ibu ketika bertepuk sebelah tangan. Jadinya tidak hanya kasih satu pujian ya, bertepuk sebelah tangan ya, tapi inilah realita kasih manusia. Kasih manusia bisa menjadi pupus. Kasih manusia itu bisa menjadi tidak berlanjut ataupun tidak berkesinambungan, tidak secara kontinu dinyatakan ketika apa? Ketika bertepuk sebelah tangan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mencoba untuk mengasihi tetapi ternyata kita tidak dikasihi gitu ya. Ketika kita boleh menyatakan kasih kita, ternyata kita sadar bahwa kita tidak dikasihi. Ini namanya bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu ya. Kita mengharapkan ketika kita mengasihi, kita pun mendapat satu balasan ya, respon bahwa kita pun akan dikasihi. Tetapi acap kali yang terjadi adalah kasih antara sama manusia itu menjadi pupus. Karena apa? Karena bertepuk sebelah tangan. Kasih dalam diri manusia juga dapat menjadi mudah berpaling dari satu objek ke objek yang lainnya Bapak Ibu.
Ketika objek yang satu, wah ini kok elek ya, ini kok nggak menguntungkan ya, ini kok menceno gitu ya dalam bahasa Jawanya. Ketika kita melihat satu hal yang lebih baik, Bapak Ibu, kita akan mudah berpaling ya. Kita akan mudah beralih hati gitu ya Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat. Itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang sering kita lakukan, yang sering terjadi di dalam kehidupan relasi kita dengan sesama. Terkadang sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa kasih itu bisa berhenti kalau apa Bapak Ibu? Kalau pihak yang lainnya berhenti ya untuk mengasihi, ataupun kita menemukan satu kekecewaan terhadap orang tersebut. Yang tadinya baik, yang tadinya kita perhatian, yang tadinya kita menunjukkan perhatian kepadanya, menunjukkan kasih kita, tapi oleh karena satu dan lain hal dia mengecewakan kita, maka kasih kita menjadi stop gitu ya. Kasih kita tidak bisa kita nyatakan lagi kepada orang tersebut. Kamu sudah mengkhianati, kamu sudah mengecewakan, kamu sudah membuat hatiku terluka. Dan yang kedua, kasih manusia itu Bapak Ibu kadang bisa menjadi pupus ketika bertepuk sebelah tangan. Dan kasih manusia itu juga bisa berpaling Bapak Ibu ya, mudah berpaling dari satu objek ke objek yang lain yang dianggap lebih baik. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kemudian kita mengangkat definisi kasih berdasarkan pengalaman kita ya, berelasi dengan sesama kita. Kita mendefinisikan kasih itu yang dinyatakan Allah kepada kita sesuai dengan pikiran kita. Kita mau mengerti sekarang Bapak Ibu, apakah kasih Allah kepada manusia seperti demikian? Apakah kasih Allah kepada setiap orang yang percaya adalah seperti itu Bapak Ibu? Lagu pujiannya aja ya, dia tak pernah gagal, tak pernah kecewa gitu ya Bapak ya, mengiring Yesus. Tetapi dalam realitas ketika kita berbenturan dengan apa yang namanya masalah, kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi seolah-olah kok Tuhan kadang ya dalam pikiran kita berlambat-lambat untuk menolong kita ya. Seolah-olah Tuhan ini sudah nggak ada apa ya, terlambat. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang terkadang beberapa orang ketika di dalam pergumulannya dan tidak bisa menemukan arti dan makna kasih itu dalam dirinya, kemudian mulai berkata, aku kecewa gitu ya. Kenapa nggak ke gereja lagi? Dan bahkan Bapak Ibu ada yang memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia menganggap saya kecewa kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena memahami kasih berdasarkan pikiran kita. Allah mengecewakan saya. Bukankah saya bisa nanti Bapak Ibu bertepuk sebelah tangan gitu ya, Tuhan kurang apa saya gitu ya. Saya sudah bekerja untuk Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, memberikan persepuluhan, memberikan ini dan itu, tenaga, waktu. Waduh Bapak Ibu, serentetan yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, kita istilahnya tuh menyatakan satu persatu gitu ya. Istilahnya Bapak Ibu, Tuhan aku sudah melakukan banyak, kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu kepadaku? Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, yang tragisnya di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat sesuatu yang lebih baik, ketika kita melihat satu jalan yang lebih cepat menurut kita ya, waduh Tuhan kok terlalu terlambat, apa ya, terlalu lama untuk menolong saya. Dan kita mulai mengalihkan perhatian kita kepada objek yang lain Bapak Ibu, yang menawarkan secara instan untuk persoalan kita menemukan jalan keluar, untuk persoalan kita menemukan satu solusi. Meskipun itu tidak pantas Bapak Ibu, tapi kita anggap sebagai hal yang pantas ya. Yang penting masalahku selesai. Kita menemukan apa Bapak Ibu? Objek yang lain yang lebih indah daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana berapa banyak di antara kita gagal untuk memahami apa arti kasih Allah bagi setiap kita. Kita gagal untuk boleh menghayati, kita gagal untuk dapat menghidupi di dalam iman kita kasih Allah itu seperti apa dinyatakan bagi setiap kita. Bahwa kasih Allah itu Bapak Ibu jauh lebih tinggi dari apa yang bisa kita pikirkan. Ketika kita mencoba untuk mendefinisikan kasih Allah berdasarkan pikiran kita manusia yang berdosa,
yang hanya pada pementingan diri kita sendiri, yang hanya pada kepengen saya dipuaskan, maka itulah kenapa kita menjadi kecewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita. Kebenarannya Bapak Ibu, bahwa Allah itu mengasihi kita bukan berdasarkan sifat dan perilaku objek kasihnya, bukan berdasarkan kita ini layak untuk dikasihi, bukan karena kita ini begitu baik di hadapan Tuhan. Ibaratnya Bapak Ibu ya, seorang anak gitu ya, kita akan mengasihi anak kita kalau apa? Dia nurut gitu toh, dia patuh, dia menghormati. Tetapi kasih Allah itu Bapak Ibu bukanlah seperti itu. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8, mari Bapak Ibu kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan, sebuah kebenaran yang Alkitab katakan tentang kasih Allah. Itu bukan berdasarkan pada perilaku objek dari orang yang dikasihinya. Kita baca bersama-sama Roma pasal 5 ayat yang ke-8, 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya Bapak Ibu, inilah yang Alkitab katakan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa Bapak Ibu? Apakah ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ketika kita sudah beres di hadapan Tuhan? Apakah ketika kita sudah berkelakuan baik di hadapan Tuhan? Alkitab mencatat Bapak Ibu, Dia mengasihi kita. Dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan, ya, inilah yang Allah nyatakan kepada kita. Inilah yang Allah boleh tunjukkan kepada kita Bapak Ibu, satu kebenaran. Dia mengasihi kita bukan berdasarkan sifat dan perilaku objek kasih-Nya, melainkan karena memang Allah adalah kasih. Kasih Allah kepada manusia tidak akan berhenti Bapak Ibu. Bahkan ketika manusia berulang kali mengecewakan Dia, kasih Allah tidak menjadi pupus. Bahkan ketika manusia seringkali memilih untuk menganggap sepi kasih Allah, dalam arti kata Bapak Ibu, sepi kasih Allah, kok nggak ada pertolongan gitu ya, kok nggak ada jawaban, kok nggak ada bantuan, kok nggak ada solusi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah itu tidak akan pernah berpaling dari setiap kita milik kepunyaannya. Bahkan ketika manusia memalingkan wajahnya kepada ilah-ilah palsu yang dianggap itu lebih baik daripada Allah yang hidup, Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia tidak membalas kasih-Nya. Justru Bapak Ibu, pada saat inilah, saat manusia masih melawan, saat manusia menolak Allah, saat manusia masih menjadi musuh dan seteru Allah, dikatakan tadi Bapak Ibu Roma pasal 5 ayat 8, Allah menyatakan bukti kasih-Nya kepada manusia melalui kematian anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, ya, untuk beberapa waktu ke depan kita boleh menghayati sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai wujud kasih Allah kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu tidak wajib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan tidak ada satu hal pun dalam diri manusia yang membuat dirinya layak untuk diselamatkan. Tidak ada satu hal pun di dalam diri manusia yang Allah itu istilahnya itu Bapak Ibu bisa membuat Dia bisa menyelamatkan setiap kita. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah itu begitu berlimpah di dalam kasih-Nya. Dia menyatakan kasih-Nya secara melimpah kepada manusia.
maka manusia bisa diselamatkan Bapak Ibu. Tanpa kasih yang dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, kita hanya menemukan kebinasaan. Kita hanya menemukan kematian yang kekal. Itu sebagai bentuk upah dari dosa adalah maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita bisa melihat bagaimana Allah itu tidak pernah, ya istilahnya itu pelit Bapak Ibu ya, untuk menyatakan kasih-Nya melalui topangan dan pemeliharaan tangannya Bapak Ibu. Ketika kita melihat alam semesta ini, kita hanya bisa mengatakan, jiwaku memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Engkau Allahku. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan berlimpah kepada setiap manusia, juga kepada mereka yang tidak ataupun belum percaya kepadanya, yang dipilihnya sejak kekekalannya, yang dipilihnya sejak semula. Tapi bisa terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, jika Allah begitu berlimpah dengan kasih-Nya, jika Allah begitu berlimpah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, mengapa Bapak Ibu terkadang kita begitu kikir di dalam membalas kasih Allah pada kita? Tadi siang Bapak Ibu ya, kami ke Solo karena menghadiri upacara pemakaman dari Saudara Denny ya, jemaat di Koblen. Di situ kita bisa merenungkan Bapak Ibu satu hal, bahwa orang-orang yang kita kasihi, baik itu istri, baik itu suami, anak, bahkan harta kekayaan apapun yang ada pada kita, selalu ingat Bapak Ibu, itu hanyalah titipan Tuhan. Itu hanyalah titipan Tuhan. Ketika Dia mau ngambil, tadi ya Bu Imam Mas Krista juga mengatakan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, dengan cara apa kita dipanggil pulang ke surga nantinya. Itu mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa hidup kita ini, hidup orang-orang yang kita kasih itu bukan milik kita. Makanya Paulus mengatakan apa Bapak Ibu, bahwa hidup dan matiku adalah milik Tuhan. Ini menjadi sebuah gema Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Meskipun seringkali kita merasa Allah meninggalkan kita, yang sebenarnya Dia ada bersama dengan kita. Dia ada beserta dengan kita. Dia memperhatikan, Dia melihat, dan Dia merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Hidup, baik kita hidup maupun kita mati, kebenarannya adalah kita adalah milik Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengerti kebenaran ini, dikatakan mengapa kita masih begitu kikir gitu ya, untuk membalas kasih-Nya. Jika Allah tidak pernah mempersoalkan seberapa banyak kasih-Nya yang sudah diberikan kepada kita Bapak Ibu, mengapa kita masih mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan seberapa banyak waktu, seberapa banyak tenaga, pikiran, ataupun uang yang kita berikan untuk Allah dan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa segala apa yang kita miliki adalah titipannya Tuhan, mengapa kita masih menggenggam erat sesuatu yang bukan milik kita? Ketika kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, kita tahu ketika orang yang kita kasihi pun meninggalkan kita, ada kesedihan, secara manusia kita menjadi sedih karena kita akan berpisah ya. Tapi Bapak Ibu, kebenarannya dikatakan apa? Bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita akan kembali kepada Sang Empunya hidup kita. Tadi Bapak Ibu di dalam sebuah renungan ya, dia memberikan ilustrasi, pendetanya memberikan sebuah ilustrasi, dan saya katakan menarik gitu ya. Ketika itu Bapak Ibu dititipkan, dikatakan ya, seekor anjing kepada dia. Karena yang empunya anjing ini Bapak Ibu pergi untuk berlibur berapa waktu lamanya, dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, anjing ini apa Bapak Ibu? Sudah dekat gitu ya, mereka bermain dan lain sebagainya. Ketika si empunya datang, otomatis diminta gitu ya, karena tadi hanya dititipkan. Dikatakan Bapak Ibu betapa beratnya gitu ya, ketika harus menyerahkan apa yang bukan miliknya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah
yang kita di sebuah pertanyaan. Ketika Allah sudah begitu berkemurahan, ketika Allah sudah begitu menyatakan secara berlimpah kasih-Nya kepada kita, mengapa Bapak Ibu kita masih penuh dengan pertimbangan? Kita masih penuh dengan pertanyaan. Tuhan, jangan, aku kan masih banyak orang lain yang masih bisa ngasih gitu ya. Aduh Tuhan, aku sibuk, nggak ada waktu. Aku banyak urusan, nggak ada waktu. Tuhan, aku nggak bisa melakukan ini, aku nggak bisa melakukan itu. Ataupun kita menganggap Tuhan ada orang yang lebih mampu untuk memberi di dalam hal keuangan mungkin daripada aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merespon untuk boleh mempersiapkan, menghayati akan kematian Kristus bagi kita. Meresponi kasih Allah yang sedemikian melimpah kepada kita dengan benar. Sama seperti anak bungsu yang kembali kepada ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya, betapa kasih Allahnya itu dinyatakan berlimpah kepada dirinya. Ayahnya yang selalu menanti, sang anak itu dapat pulang. Dan apapun itu Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat bagaimana kisah itu, ketika anaknya pulang, maka dia mengadakan sebuah ucapan syukur bagi anaknya yang hilang kemudian kembali. Biarlah kita juga menerima Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan membalas kasih Allah dengan kembali kepada pelukan Sang Bapa dan menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk mengasihi dan melayani Dia sampai selama-lamanya. Dalam hal ini kita pegang Bapak Ibu dalam diri kita. Apapun yang terjadi, goncangan apapun Bapak Ibu, selalu ingat Yohanes 3 ayat 16, dan selalu ingat apa yang dikatakan tadi, bahwa hidup ataupun matiku, aku adalah milik Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh tetap setia, untuk kita boleh tetap mengingat dan mempunyai hasrat untuk membalas kasih Tuhan dari apa yang dapat kita persembahkan, terlebih daripada tenaga kita, terlebih daripada harta benda kita, terlebih daripada waktu yang kita berikan pada Tuhan. Tuhan menginginkan hati kita, diri kita sepenuhnya untuk Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mungkin kita angkat satu pujian sekali aja. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dan kita boleh selalu ingat Bapak Ibu dan mengasihi Dia dengan kesungguhan hati, mencari wajah-Nya setiap waktu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku
kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memiliki kami secara penuh. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam kasih-Mu yang besar Tuhan. Kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati untuk menebus kami Tuhan dari kematian kekal itu, yang telah menebus kami Tuhan dari kebinasaan itu, dan Engkau mengangkat kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bersama dengan para saleh-Mu Tuhan, boleh bersuka cita dan boleh bersyukur. Oleh karena pemeliharaan-Mu dinyatakan Tuhan bagi setiap kami, bahkan sampai pada akhir hidup kami di dunia ini Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dan selalu ada Tuhan. Meskipun kami sering menyadari akan ketidakhadiran Tuhan, meskipun kami sering Tuhan khawatir, meskipun kami sering kali Tuhan mempertanyakan di manakah Engkau, tetapi sesungguhnya Engkau ada Tuhan beserta dengan kami. Tolong teguhkan kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk dapat mendefinisikan kasih itu Tuhan berdasarkan firman-Mu yang boleh kami renungkan dan yang boleh kami terus baca di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup yang telah Engkau selamatkan adalah sebuah kehidupan yang kembali kepada Tuhan, datang bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai pada akhir kehidupan kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, mengalami satu perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kami sebagai wujud dan bentuk kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak duduk kembali. Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Rian Waruwu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk semakin memahami, menghargai betapa kayanya kasih Allah kepada kita. Ya, mari kita bawa persembahan kita akan pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nanti petugas yang melayani Ibu Rika ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nanti kepada Bapak Cornus kami persiapkan berdoa untuk persembahan kita.
Terima kasih. Kita ucap syukur pada malam hari ini, kami syukur kami telah mendengar. Haleluya, haleluya. Terlebih kau berkati ya Bapak ya sudah menyampaikan. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan, kelayakan kau kuduskan supaya persembahan ini mendapat berkat dari kerajaan. Kau berkati tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kesempatan malam hari ini akan saya bacakan pengumuman kita. Petugas untuk Jumat depan 18 Maret ya. Pemimpin pujian akan dilayani oleh Ibu Lois Supriyanto. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Diaken Paulus Setiabudi. Persembahan Ibu Kasno dan keyboard Saudara Patricia dan pengumuman Ibu Sosialiana. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf ya atas keterlambatan jadwal dalam beberapa bulan kemarin, tetapi saya berjanji dan berkomitmen bahwa sebelum akhir bulan akan segera saya bagikan. Jadi saya minta tolong pada Bapak Ibu Saudara semua, kita harus menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Artinya walaupun mungkin ibu-ibu atau bapak di sini doa, membawa kolekte, ya mungkin ada yang ingin menyambut saudaranya yang baru datang. Itu kalau kita hayati, kita itu bekerja untuk Tuhan, itu luar biasa. Jadi itu merupakan satu bentuk Allah itu seolah-olah menghargai kita, gitu loh, ya. Kita ini wong elek, wong berdosa, tapi Tuhan mau pakai kita, ya itu. Dan selanjutnya untuk ibadah hari Minggu di Dharma Harapan, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Setiawan. Dan saya mengajak kita, mari kita satu sama lain saling membangun dan mengingatkan untuk semakin beribadah dan semakin setia di dalam Tuhan. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Rian Waru dan sekaligus mohon doa untuk Bapak Imam yang saat ini masih sakit. Mari kita boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan dan sebentar kami akan mengakhirinya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu lah saja yang memungkinkan ibadah ini boleh berlangsung. Kami yakin Tuhan berkat-Mu atas kehidupan setiap kami yang sudah memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berikan penghiburan kekuatan kepada setiap kami dan memampukan kami juga untuk boleh menjadi pelaku akan kebenaran-Mu. Juga di dalam kehidupan ini pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami dengan dalam. Kami berdoa bagi genap jemaat-Mu dalam kondisi dan keberadaan-Nya. Tuhan memberkati dan terus menolong menyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam setiap persoalan pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Kami percaya bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Kami percaya mereka yang terus mengandalkan Engkau Tuhan dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya kekuatan itu juga boleh Engkau nyatakan pada kami. Untuk kami dengan cakap Tuhan dapat bertindak dan mengambil setiap segala keputusan dalam menghadapinya terus dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, serahkan dan juga berkati jemaat-Tuhan yang memeliharakan segala kebutuhan yang diperlukan. Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang mendengar doa dalam segala harapan dan kerinduan. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan dan berkati dalam keselamatan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Imam yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan Bapak Imam sudah mungkin untuk Ibu Daniel dan juga beberapa saudara kami yang lain dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu yang dapat menyembuhkan saudara kami dalam kelemahan tubuh. Sehingga pada waktu-waktu mendatang bersama-sama dengan kami kembali bahas tempat ini maupun di gereja-gereja untuk melayani Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh pengurus DPT
berkandangan ini secara khusus akan memberkati, memberikan kesatuan hati dalam melayani pekerjaan Tuhan, dengan seluruh aktivis dan jemaat Tuhan diberkati dalam segala halnya dan nama dimuliakan. Genap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini dan juga memberkati yang terus menyatakan berkat kasih-Mu dalam kehidupan mereka yang akan memberikan diri dalam pengabdian melayani kami. Terima kasih Bapak. Sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan boleh menyertai kami dalam perjalanan pulang kami. Boleh terus hadir dalam hati kami, berikan kekuatan bahkan hiburan di dalam jalan kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak